Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi pada mata kuliah Telaah Novel 1 ya. Bersama saya Siti Maimunah. Kita akan memulai dengan materi latar sebagai unsur fiksi. Namun sebelumnya perlu diingat, minggu lalu kita sudah belajar mengenai tema. Masih ingat ya? Masih, Bu. Tema sebagai unsur fiksi. Nah, itu kemarin sudah saya jelaskan. Kita sekarang membahas latar sebagai unsur fiksi. Baik, sebelum menjelaskan materi, ya, Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah, ya, atau CPMK, ya. Mahasiswa memiliki sikap yang baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermoral, dan menjunjung tinggi etika dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mahasiswa menguasai ilmu dan pengetahuan tentang karya sastra. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami konsep karya sastra dan menelaah karya sastra. Nah, ini capaian pembelajaran ini harus Anda capai ya, supaya pembelajaran ini berjalan dengan semestinya. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini apa saja? Nah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang latar sebagai unsur fiksi, ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan unsur dan fungsi dari latar, ya. Jadi tujuan pembelajaran ini harus tercapai, ya. Jadi Ibu mohon Anda fokus dan juga pahami apa yang nanti Ibu sampaikan, ya. Nah, adapun rekomendasi, ya, rekomendasi buku yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan, ya, atau referensi untuk menjadi bahan. Yang pertama itu ada dari Pamela, ya, yang berjudul bukunya Membaca dan Membaca Lagi. Nah, ini ada dari Pamela. Kemudian ada dari Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Kemudian ada dari Rahmat, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya, itu judulnya. Kemudian ada dari Sujiman, ya, Memahami Cerita Rekaan, ya. Kemudian ada dari Teo juga Sastra dan Ilmu Sastra. Ini saya memiliki buku, ya, bisa dilihat di sini. Ini buku dari Burhan Nurgiantoro, ya, yang berjudul Teori Pengkajian Fiksi. Nah, ini salah satunya yang sudah saya rekomendasikan, ya, dalam materi ini. Ya, di sini ada banyak unsur-unsur yang berkaitan dengan fiksi. Salah satunya latar tadi. Baik, kita lanjut. Nah, saya mau tanya ke kalian. Ada yang tahu apa itu latar? Coba siapa? Yang paham latar itu apa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, Anissa Rahmawati. Silahkan, Anissa Rahmawati. Apa itu latar? Jadi menurut saya latar itu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita karya sastra, Bu. Bagus, Anissa. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Anissa latar itu apa. Nah, sekarang ada ini, ya. Latar menurut para ahli. Silahkan, Anissa, Puji, tolong bacakan menurut para ahli bagaimana latar. Baik, Bu. Menurut para ahli, berikut pengertian latar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hartoko dan Rahmanto, latar merupakan penempatan ruang dan waktu, seperti yang terjadi pada karya naratif dan dramatik. Brooks dalam Tarigan menyebutkan bahwa latar terdiri atas latar belakang fisik, unsur tempat, dan ruang dalam sebuah cerita. Latar menurut Abrams dalam Nurgiantoro disebut sebagai landas tumpu,
Menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Baik, bagus ya. Anissa sudah mau membacakan, terima kasih Anissa Puji. Jadi intinya latar itu menggambarkan ya, menggambarkan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan waktu, tempat ya, gitu. Jadi memang yang menggambarkan situasi dan kondisi. Baik, ini menurut para ahli ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui ya, apa saja unsur latar. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya singgung ya, yang berkaitan dengan apa saja itu sebenarnya termasuk ke dalam unsur latar. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ada unsur latar apa saja? Saya, Bu. Ya, Zahra, Bu. sebutkan. Ada 4. Latar suasana, latar waktu, latar tempat, sama latar sosial, Bu. Bagus, ya. Ini benar ya, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Ini termasuk ke dalam unsur dari latar. Silahkan yang lain. Coba jawab, latar tempat dan latar waktu itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Bisa, Bu. Ya, sebutkan nama Anda. Bisa, Bu. Jadi latar tempat itu suatu keterangan yang terkait lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan kalau latar waktu itu dia suatu keterangan tentang waktu terjadinya peristiwa tersebut itu berlangsung. Baik, terima kasih. Eka Anissa ya. Eka Anissa, terima kasih. Selanjutnya, latar suasana dan latar sosial. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu, Septia Muhammad Fikri, Bu. Silahkan Septia. Yang pertama, latar suasana itu merupakan latar cerita yang menceritakan tentang kondisi batin dari tokoh dalam suatu cerita. Sedangkan latar sosial itu merupakan yang mengacu kepada tokoh dalam cerita itu tentang kehidupan sosial masyarakatnya. Kayak gitu. Oke, bagus ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Eka Anissa dan juga oleh Septia. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Ini ada latar tempat. Latar tempat yaitu mengacu pada lokasi terjadinya suatu peristiwa berlangsung. Seperti di rumah, di sekolah, di pasar, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan latar waktu itu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa dalam cerita itu terjadi. Misalnya siang hari, kemudian malam hari, atau di situ ada tanggal, bulan, tahun. Nah, itu juga termasuk ke dalam latar waktu. Saya punya bukunya. Ini buku dari Asma Nadia yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan, ya, bisa dilihat oleh Anda. Kalau kita bicara latar waktu dan latar tempat yang ada dalam novel ini, ya, itu di sini tokoh Arini dan tokoh Fras banyak menghabiskan waktu juga di rumah mereka. Dijelaskan di novel ini bahwa di rumah mereka sering melakukan aktivitas seperti makan bersama, menjaga anak, dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini latar yang terdapat di sini itu latar tempat, ya. Latar tempatnya di rumah, di kamar, misalnya di dapur. Nah, itu. Kemudian berkaitan dengan latar waktu. Nah, latar waktu di sini digambarkan tokoh Arini itu mengantarkan anaknya sekolah, yaitu pada pagi hari atau siang hari ketika menjemput anaknya sekolah misalnya. Nah, itu ada di sini latarnya, gitu ya. Jadi Anda nanti ketika membaca novel, Anda bisa menentukan latarnya apa. Kalau yang saya contohkan ini kan novelnya Surga yang Tak Dirindukan, ya. Di sini banyak sekali latar waktu yang dijelaskan, baik dari tanggal, bulan, dan tahunnya, ya. Jadi itu. Jadi kita harus tahu apa sih latar tempatnya, di mana sih latar tempatnya, kapan waktunya. Nah, nanti kita akan temukan di dalam novel yang sudah kita baca, ya. Kemudian selanjutnya ada latar suasana dan latar sosial.
Ya, tadi juga sudah dibacakan atau sudah dijelaskan oleh Septia. Nah, sekarang saya mau bacakan lagi latar suasana, yaitu keadaan yang ada di sekitar terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya, sunyi, mencekam, menegangkan, menakutkan, haru, sedih, gembira, cemas, dan sebagainya. Nah, ini contoh dalam novel Surga yang Tak Dirindukan ini, itu suasana hatinya itu sedih. Ya, sedih. Bahwa si tokoh itu sedih. Kenapa sedih? Karena sedih merasa telah dikhianati oleh suaminya. Ya, suaminya sudah menikah dengan orang lain, tokoh yang lain. Nah, meskipun pada akhirnya si Arini ini sebagai tokoh dalam novel ini mengetahui pernikahannya suaminya dengan si perempuan lain, tapi tetap dia merasa sedih. Dia juga takut akan hubungan rumah tangganya justru berantakan dengan suaminya karena perilaku suaminya tersebut. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan latar suasana. Saya yakin dalam sebuah novel apapun itu, pasti si penulis mencantumkan suasana hati atau suasana lingkungan yang ada di dalam ceritanya, karena ini untuk menggambarkan bagaimana cerita itu terjadi. Ya, kemudian kita berangkat ke latar sosial. Latar sosial yaitu mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat. Misalnya ada adat istiadat, keyakinan pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Nah, misalnya dalam novel ini ya, dalam novel ini tadi, nah di sini dijelaskan kebiasaan hidup dari tokoh Arini dan tokoh Pras ini ya. Nah, kemudian ada bagaimana mereka berpandangan hidup. Nah, itulah latar sosialnya. Di sini cukup jelas dijelaskan. Ya, nanti novel apapun yang Anda baca pasti Anda akan mengetahui apa latar sosial yang terdapat dalam novel yang Anda baca. Sampai sini, Anda semua paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau tadi kita membahas tentang unsur dari latar, maka kita akan lanjut kepada penekanan unsur latar. Nah, jadi yang namanya latar itu tidak hanya unsurnya, tapi ada sesuatu penekanan supaya cerita itu lebih dalam lagi atau lebih dipahami oleh pembacanya. Ya, saya minta tolong Anissa Puji untuk membacakan latar netral, latar spiritual. Silahkan. Baik, Bu. Penekanan unsur latar. Yang pertama, latar netral. Latar netral tidak memiliki dan tidak mendeskripsikan sifat khas tertentu yang menonjol yang terdapat dalam sebuah latar. Sesuatu yang justru dapat membedakan dengan latar-latar lain. Sifat yang ditunjukkan tersebut lebih merupakan sifat umum terhadap hal yang sejenis. Misalnya, desa, kota, hutan, pasar, sehingga sebenarnya hal itu dapat berlaku di mana saja. Yang kedua, latar spiritual. Sebuah latar justru dilakukan dengan menekankan adanya perbedaan itu sehingga latar memang menjadi khas, tipikal. Misalnya, deskripsi sesuatu yang mencerminkan warna setempat dan warna lokal. Oke, selanjutnya yang ini bacakan dulu. Anissa, lanjut. Yang ketiga yaitu latar fungsional. Unsur latar yang memiliki fungsi menonjol dalam kaitannya dengan cerita secara keseluruhan. Latar fungsional adalah latar yang mampu memengaruhi dan bahkan ikut menentukan perkembangan plot dan pembentukan karakter tokoh. Baik ya, tadi sudah Anda simak, sudah Anda dengarkan. Penekanan untuk unsur latar ini ada 3. Yang pertama, latar netral. Yang kedua, latar spiritual. Yang ketiga, latar fungsional ya. Bahwa latar netral ini tidak memiliki dan tidak mendeskripsikan sifat khas tertentu yang menonjol. Ya, misalnya di sini ada kota, ada pasar. Nah, ini kan tidak mendeskripsikan sifat khas ya. Jadi dia lebih netral, langsung saja. Misalnya tadi tempat ya. Begitu. Kemudian latar spiritual. Nah, latar spiritual ini sebuah latar justru dilakukan dengan menekankan adanya perbedaan sehingga latar menjadi khas. Kalau tadi bedanya latar netral itu tidak ada yang khas ya. Tapi kalau latar spiritual ini ada yang khas ya. Ada warnanya ya. Jadi sesuatu yang berbeda.
Begitu. Jadi itu yang harus ditekankan dalam sebuah unsur latar. Kemudian yang ketiga tadi sudah dijelaskan pula, yaitu latar fungsional. Nah, latar fungsional ini memiliki fungsi menonjol ya, kaitannya dengan keseluruhan cerita gitu. Jadi misalnya pembentukan karakter tokoh, tokohnya ini tokoh antagonis atau tokoh protagonis. Nah, ini berkaitan dengan latar fungsional. Nah, tadi tokoh tadi nanti akan berkaitan dengan latarnya juga gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan latar netral, latar spiritual, latar fungsional yang disebut dengan penekanan unsur latar ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Baik, kalau kita lanjut ke fungsi latar ya. Fungsi latar yaitu untuk memberikan suatu gambaran peristiwa yang agar peristiwa itu lebih jelas. Contoh ya, dalam novel ini tadi bahwa digambarkan ya, latarnya itu kan banyak, suasananya banyak. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya supaya kita atau pembaca merasakan benar-benar terjadi peristiwa tersebut, gitu ya. Jadi kita itu merasa peristiwa itu benar adanya. Andai tidak ada di sini latar tempatnya, latar waktunya, latar suasananya. Nah, itu kita tidak akan merasakan sebenarnya ini benar cerita ada tidak ya? Benar-benar terjadi tidak ya? Kalau misalnya salah satu unsur latar itu tidak ada di sini. Gitu ya. Jadi fungsi latar dalam sebuah karya sastra itu sangat penting ya. Sehingga peristiwa akan menjadi konkret ya. Tuh, baca di slide yang saya tampilkan. Peristiwa konkret dan latar seolah-olah pernah terjadi dan memberikan gambaran yang rinci mengenai aktivitas tokoh cerita. Nah, jadi bagaimana kita mengemas cerita itu dengan baik? Salah satunya kita buat latar yang ada, yaitu sesuai dengan situasi yang seolah-olah itu benar terjadi. Tempatnya, waktunya, suasananya, gitu ya, sosialnya, itu ketika kita menulis karya sastra, itu harus benar-benar ada. Jadi ini fungsinya sangat penting sekali, sehingga pembaca memahami ya, dengan jelas gambaran peristiwa yang terjadi. Begitu. Sampai sini bisa dipahami fungsi latar? Bisa. Paham, Bu. Bisa, Bu. Paham ya? Oke, pokoknya Anda kalau membaca karya sastra, itu Anda harus tahu ya, ini di mana waktunya, ini di mana terjadinya. Jangan sampai Anda membaca tapi Anda tidak tahu ini terjadi di mana, waktunya kapan, tokohnya mengalami suasana seperti apa, apakah gembira hatinya, apakah sedih, ya. Karena biasanya apa yang terjadi di perasaan si tokoh itu juga yang akan pembaca rasakan, ya, suasana yang berkaitan dengan hal itu. Baik. Nah, setelah tadi saya katakan apakah Anda paham dan Anda menjawab semua paham, kita ke kesimpulan, ya. Kesimpulan, silahkan disimpulkan dulu berdasarkan pemahaman Anda. Saya minta coba pemahaman Anda dulu ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Anissa, coba Anissa Puji. Ya, Bu. Kita telah belajar yang pertama itu terkait pengertian latar. Dari yang saya pahami, latar itu suatu keterangan, suatu acuan yang berupa ruang dan waktu dalam sebuah cerita. Yang kedua itu terkait unsur latar. Terdapat 4 unsur latar. Yang pertama itu unsur latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Yang ketiga terdapat penekanan unsur latar. Ada 3 penekanan unsur latar. Yang pertama itu latar netral, latar spiritual, dan latar fungsional. Yang keempat yaitu fungsi latar. Fungsi latar itu ada untuk menghidupkan cerita, sehingga memberikan gambaran-gambaran yang konkret terhadap cerita yang terdapat dalam suatu karya sastra. Begitu, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Sudah paham tadi kesimpulan yang dibacakan oleh Anissa. Anda juga di sini bisa melihat ya kesimpulan yang sudah saya berikan dari materi yang saya jabarkan. Gitu ya, bahwa latar atau setting adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, kemudian ruang,
suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Kemudian unsur latar juga terbagi ke dalam beberapa bagian seperti latar tempat, latar waktu, suasana, dan latar sosial. Adapun fungsi latar adalah untuk menghidupkan sebuah cerita yang terjadi, ya. Selanjutnya ini ada latihan, ya. Latihan minggu depan atau pertemuan berikutnya Anda harus membaca novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick, ya, karya Buya Hamka. Nah, lalu nanti tentukan latarnya di mana saja, apa saja yang terdapat di situ latarnya. Nah, ini ditulis tangan ya, kemudian dikumpulkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bu, bisa Bu. Oke, silahkan cari novel Tenggelamnya Kapal Panderwick. Ya, ini juga untuk menambah bahan bacaan novel Anda ya, supaya novelnya tidak itu-itu terus ya. Jadi ada novel yang lain. Nah, kemudian nanti Anda tulis tangan. Kenapa tulis tangan? Supaya satu, Anda harus lebih kreatif ya. Jadi Anda bisa mendeskripsikan apa yang telah Anda baca secara detail ya dengan tulis tangan Anda. Tentunya ini harus berbeda antara mahasiswa yang satu dengan yang lain ya. Baik, bisa dipahami semuanya? Bisa Bu. Nah, sudah, saya rasa sudah cukup pertemuan pada pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga semua materi bisa dipahami. Kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.